dulang itu bisa ditumpuk juga. Jadi kadang-kadang bisa 4 sampai 5 tumpuk semua di sini. If you look at dulang, yang kalian lihat itu offeringnya, the structure and ornament yang di bawah dulang. So that's the metaphor yang kita tawarkan di sini. You can see the structure system, you can see the ornament, ya kan? And everything else is container untuk your landscape. Ya. Satu lagi argumennya, dulang itu is always offering. What you offer is always the best. Ya kan? Untuk dewa-dewa Bali lah, untuk ini. Jadi what you offering is also the best. Ya kan? Bali is also the best for client yang presentasi. Kita masuk ke sini deh, kalau situ ya. Arsitektur Bali. Jadi terus habis itu kita ngomongin banyak lah tentang tradisional arsitektur Bali, di mana there's a lot of stacking juga, karena itu elemennya sama ya. Kita kayak dulang, jadi stacking dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Ya kan? Look at Bali temple, the same. Nah, ada levelnya, setiap level itu ada meaningnya semua. Kalau di Bali sih mesti you have to navigate around kayak untuk perizinan, untuk apa, dan you have to make good arguments. Karena mereka still very strict ya, design strict. Ada lagi berikutnya banyak kok, tadi ada 15 pertanyaan. So, kalian challenge-nya apa aja sih pas lagi desain hotel? Nggak tahu ukuran kamarnya, atau nggak tahu apanya. Koridor tuh daftarnya berapa sih? Enggak, kan kalau misalnya hotel yang di sini itu kan view-nya udah jelas kan, maksudnya view-nya pantai gitu. Yeah. Kalau misalnya di Blok M itu kan sebenarnya view-nya hampir gak ada gitu loh yang bagus, maksudnya kayak ya mau lihat apa gitu. Nah, kira-kira punya saran nggak? Gimana ya? Kalau saya boleh bilang ya, kalau kita nginep di hotel di Bandung atau di Jakarta gitu, so many hotels yang nggak ada view-nya juga sebenarnya. Ya. Kosenda Wahid Hashim. Kosenda Wahid Hashim tuh ngeliat tembok. Kalau dari kamar buka juga jendelanya ya kan. Itu langsung tembok sebelah loh langsung di sana. Ya kan. But I would say kalau emang nggak punya apa di luar, fokus on the inside ya, supaya tamunya tuh nggak kita datang langsung buka jendela terus ngeliat tembok. But if the inside roomnya udah nice ya kan. Pinter-pinter lah kalau udah sebagai desainer itu, you have to shift your focus ya kan, dari satu ke tempat lain. Kayak tukang sulap lah, ada distraction-nya dulu, baru mulai triknya. And there's a lot of ways, kayak yang kayak Kosenda Jakarta itu kan mereka ada gap antara building dengan building sebelahnya. Mereka paint mural di sana, ada landscape element juga di sana, so pas buka jendela tuh at least nggak langsung melihat tembok juga ya. So whatever challenges that you have, ya kan, apapun tantangannya, menurut saya itu justru that's an opportunity untuk kalian ngedesain. Jadi don't see it as a challenge. Ya. Oke. Tanya boleh kok, nanya Blok M, nanya apa segala macam boleh. Bukan nanya Blok M, maksudnya dalam bagaimana konteks kualitas, juga bagaimana misalkan topik temporalitas yang semester ini kita mau cari atau definisi baru gitu kan. Kayak saya bilang sih menurut saya menarik ya topik temporalitas itu, karena hotel ini kan di range dari hotel yang pendek durasinya, yang hotel jam-jaman gitu ya kan, jam-jaman sampai yang per hari, sampai per minggu, sampai per bulan, itu beda loh pengalamannya, gitu, servisnya ya kan. Kalau udah per bulan udah lebih kayak service apartment ya. Kalau udah yang temporary per jam-jaman, ya jangan lihat jam-jaman yang di Mangga Besar atau di mana, tapi kayak jam-jaman yang di kayak di Jepang, di kapsul hotel ya, di mana orang transit, orang untuk tidur sebentar, there's a place seperti itu ya kan. Even kayak orang di Jakarta sekarang kalau capek atau apa, mau istirahat sebelum meeting, bisa ke tempat refleksi gitu, tidur 1-2 jam ya, di
gitu, dan balik kerja lagi, balik meeting lagi, ya kan. So there is actually a need untuk yang kayak begitu, siap-siap bisa tidur jam 2 jam, bisa balik lagi, kerja, bisa balik lagi airport kemana-mana, karena Blok M is very central sebenarnya untuk public transportation, ya kan. Bisa langsung airport kan ya, dari Blok M, bisa langsung ke airport dari Blok M. Banyak orang asing juga tinggal di daerah Blok M, Japanese people, banyak kan mereka. Jadi kalian mesti pikirin yang kayak gitu. Jadi bukan cuma hotel kayak Ibis atau kayak apa. Terus differentnya kan. Ada yang sifatnya pendek, ada yang medium, ada yang long term, ada yang ini. Semuanya bisa dibedain dari size-nya, dari tipe koridornya, tipe lobby-nya, tipe apanya. That's interesting. Ya. Hotel yang di Bali, sebenarnya kan kalau di Bali kan kita udah tahu iklimnya tapi gimana ventilasinya yang ada di dalam hotel itu sendiri, kayak hasilnya di Manila atau apa solusinya gimana untuk yang di hotel itu sih mas? Untuk hotel yang Bali sih kita lebih ngandelin ke cross ventilation. Kalau lagi nggak pakai AC, emang kamarnya mau dibuka semua, ya kan. Terus setiap kamar emang punya jendela masing-masing, dari atas koridor juga ada jendela bisa dibuka semua. Of course, tapi selalu challenge-nya dengan cross ventilation is noise, ya kan. Jadi kita buka jendela jendela kecil ke arah koridor atau apa, it's always noise coming-nya di dalam kamar. Jadi dalam hotel emang challenge-nya natural ventilation sangat sulit ya dalam hotel ya. Karena you stay in a hotel, jarang lah masuk hotel tiba-tiba buka jendela gitu ya, supaya udara masuk. It's mostly fully air conditioned gitu ya kamar. Jadi kita sih tuh desainin jendela kalau bisa buka, bisa begini. Cuman Indian menurut saya udah mulai jalan hotelnya pasti balik ke AC lagi kan orang. Pertanyaan berikutnya, Kalau masalah yang AC tadi, ini tipe AC-nya pakai apa? Kalau Ini dikasihnya split juga di kamar semua. jadi ada boxnya, Ya, ada boxnya. gimana caranya cara boxnya supaya enggak Supaya apa ya? kalau di sini? Kalau di sini, jadi kita punya dari dalam kamar nggak kelihatan kan, jadi di tembok sebelah sini. Biasanya yang kita kerjain hasil itu biasanya kita taruh di atas lemari lah atau di atas kabinet, ya kan, dan kabinetnya langsung full sampai ke atas, kabinetnya dari tabungan di atasnya semua. It looks like the AC is part of the cabinet. Yang di hotel ini sepi ya, termasuk yang di Bandung sih kita belum tahu sih, yang di Kuningan semuanya juga. Jadi look at the yang ini kabinet, ini wardrobe jadi ya, lemarinya di sini. Jadi semua hasil kita itu di atas lemari langsung. And then if you look di semua layout, yang ini ada chef untuk plumbing dan electrical semua di sana. It's right next to the bathroom juga. Karena yang paling saya bilang yang paling penting untuk di hotel ya efisiensi dari mechanical atau electrical itu semua kalian harus perhatikan. Jadi kalau kita bilang tambahnya ini semua kita punya chef. Ada sekitar 30 cm, tapi panjangnya 1,20 jadi seperti ini. Kalau lihat dari luar ini kayak panel aja, dan panel bisa dibuka. Dalam itu semua plumbing semua di situ. Dari talang air hujan sampai air bersih, semuanya ada kotor semua, satu chef semua. Dan ada satu chef yang dipakai untuk exhaust pembuangan udara dari basement buang ke atap langsung. Karena challenge kita yang di Mandela ini, basementnya kita ada void juga untuk udara keluar. Tapi kalau orang main aja lebih panasin mobil di basementnya itu biasanya nampaknya naik mobilnya ke provide exhaust juga untuk di basement itu bisa ke atas. Kalau yang ini baru start construction last week, jadi kita lagi mulai. Mechanical, electrical semua udah selesai, udah pricing udah. Jadi ini supposed to be finished 2016 awal.
same yang Bandung juga 2016 targetnya, kalau yang Bali 2017. Saya mau nanya soal yang masalah yang di Bali kan itu ada konsep apa sih yang outdoor bathroom itu gimana cara ngejalan apa kalau kan biasa bathroom itu lebih ke private ya. Terus kan ini dengan sistem outdoor bathroom terus apalagi pasti di Seminyak ya. Dan Seminyak kan yang kita tahu kalau kan bangunannya itu cluster banget kayak lebih dekat-dekat sama bangunan sebelahnya. Jadi gimana cara bisa mastiin kalau emang orang yang bakal dari bathroom itu ngerasa private walaupun it's outdoor. Good point. Makanya kita mendesainnya itu blender boxnya ada yang lebar 1 meter, ada yang dalam 1 meter, ada yang dalamnya cuma 40 cm. 40 cm itu untuk rumput dan bushes, juga dalam 1 meter itu untuk pohon besar. Jadi kamar mandinya sampai dari balik pohon. Nanti di dalam habis pohon kamar mandi itu ada screen juga bisa diturunin di situ. Jadi if you still masih ada yang comfortable gitu mandi di luar situ ya kan bisa diturunin juga screennya, if you're okay sebenarnya itu betul tempat pohon. Jadi kita sih nggak kasih lihat pohonnya terlalu besar karena kalau pohonnya kegedean strukturnya nggak kelihatan. Jadi actually there will be bigger trees yang kayak begini itu untuk cover semua area kamar mandinya dan shower area. Dan ini kebetulan kita emang nggak mepet ke bangunan samping-samping juga. Belakang masih kosong ya kan, depan belum ada bangunan tinggi, jadi masih oke sih semua. Oke, tanya berikutnya ada lagi? Itu kan jadi orang itu ya. Iya. Oh iya. Itu ada sistem buat Lebih less. lebih Mungkin less. ngambil dari limbah dari kamar mandi atau Sampai saat ini kita belum ada sampai ke sana using grey water untuk air dan segala macam. Kita belum sampai ke sana. But ideally just kita pengen pakai grey water untuk tanamannya, sistem segala macam kita udah figure out untuk yang sistem pembuangan air gimana juga udah. Makanya that's why kita penting inform dari awal, ya kan, funding semua kita juga dari awal because the project is very much pasarnya kebanyakan semua landscape. Tapi ya untuk menjawab pertanyaannya belum ada sih. Pak, Ya, itu tadi yang bangunan terakhir kan ada satu tipe kamarnya yang kamar tidur sama kamar mandinya nggak ada iya. pakai sama sekali. Dan kan kita tahu kalau misalkan ada sesuatu yang lembab di dalam terus kena AC juga jadi kayak apek, jadi gimana, terus belum lagi kalau misalkan orangnya jorok atau gimana dia itu masalahnya gimana Pak? Ini sih kita emang semuanya kan balapan yang di luar, jadi ini sliding, ini jendela yang di belakang shower ini bisa dibuka juga. Jadi semua untuk udara semua bisa dibuka, kamar mandi juga ada exhaust sendiri. Jadi sirkulasi udara harusnya bertambah. Kalau sendiri nggak apa-apa. Kalau yang ini sih targetnya emang kayak kos-kosan ya, satu kamar jadi emang satu orang. Kalau hotel ya kalian nggak bisa pindah ke satu kamar satu orang yang 3. Jadi kalau ini emang bisa mainnya monthly untuk satu orang. Tapi kan still there's a chance for people or guests like Ya, sesuai ini kita kasih untuk yang tipe corner aja yang masih buka. Jadi kalau emang nggak comfortable dengan maintenance kayak begini, ada tipe yang sebelumnya, tipe standar sebelumnya itu semua bisa dibuka semua. Jadi ini cuma ada corner 8 ini, sisanya semua standar semua. Sebenarnya sih kita kasih option ke klien, kita kasih 3-4 option ke klien. Saya pikir ya pick one lah, kita pakai satu tipe kamar buat semuanya, tapi ternyata dia dipilih 4 partnya. Tapi dia suka, partnya itu udah atur aja yang mana di mana, yang mana di mana.
sekarang kita yang kewalahan kan pengalaman kemana masuk. Kalau Ya. itu range harganya berapa? Kalau ini range untuk apa? Construction atau untuk sewa? Untuk sewa ya. Ini untuk construction. Dua-duanya. Mau gue hitungin juga. Kalau construction wise, ini costnya total ya, luas bangunan itu 2.300 sampai 2.400 meter persegi. Costnya 16,5. Jadi bisa dibagi amat total. Untuk sewanya 600 sampai 700 dolar per malam. Udah pasti cuan lah. Berapa per month? 600 sampai 700 per month. Oh, per month. Iya. Karena ini di Kuningan ya, jadi bisa jalan langsung ke itu aja lah 600 dolar kali 34 kamar. Pertanyaan berikutnya. Saya kasih waktu ya 1 menit buat pikir ya. Saya nanya Pak Jo satu. Dari 4 proyek yang dipresentasikan, banyak Pak Jo yang memberikan sebuah fungsi atau elemen arsitektur pada fasad bangunan. Jadi apakah sebuah tipologi hotel itu interior yang lebih dipentingkan untuk mendapatkan sebuah eksterior arsitekturnya, atau eksterior arsitekturnya itu yang memang dilihat sebagai teknik pembuatan untuk interior elemennya. Jadi misalkan kayak ada bangunan yang ini gitu kan, sebuah fasad yang sebenarnya dengan cara kritik Pak Jo bilang itu adalah elemen yang di dalamnya, tapi saya buat menjadi sebuah elemen arsitektur luarnya. Dan juga misalkan ini yang sebenarnya kita tahu kita perlu hidup misalkan di dalamnya gitu, tapi dengan ini eksterior arsitekturnya yang sebenarnya memfokuskan lebih ke interioritas bagi si usernya. Apakah itu intensi atau tidak intensi? Menurut saya sih kalau desain hotel ya, especially ya, kita selalu prefer arsitektur masuk, interior juga masuk. Jadi kita bareng ya, identitas hotelnya. Lalu dibantu biasanya dengan branding lagi. Makanya that's why everything has to become one package. Ya. Gak bisa arsitektur jalan duluan, terus tiba-tiba interior masuk tengah jalan, ya kan? Interior punya ide dia sendiri lagi, merubah identitas hotelnya lagi, lama-lama jadi gak nyambung. We see a lot of boutique hotel gitu di Jakarta yang arsitektur interior dulu gue logonya sendiri, jalan sendiri, ya kan, servisnya. Jadi dari meeting awal itu kita tuh udah arsitektur, biasanya yang di-approach arsiteknya dulu, ntar arsiteknya refer interior mana, gitu kira-kira interior masuk, branding juga masuk. Biasa owner belum punya branding, belum punya clue arah kira-kira karakter hotel itu mau kemana, branding masuk. Habis itu biasanya yang masuk GM hotelnya. GM hotelnya will advise us, linen kloset lu nggak bisa di sini, gue ntar mau buang sampah di sini gue masalah, gue butuh uang buat housekeeping berapa orang. Jadi dari segi functional hotelnya bisa di cover juga dari awal semua. That's why kalau kita desain rumah atau desain kantor biasanya kita lebih di apa ya, interior masuk belakangan ya oke gitu. Kalau kita kerjain dulu interior masuk tengah jalan yang semuanya. Tapi kalau hotel itu semuanya mesti tackle dari awal. Kalau emang banyak elemen landscape-nya masuk juga ya. Because semuanya ya, jadi nggak interior atau eksteriornya, jadi bukan desain dari inside out atau outside in. Menurut saya semuanya bisa jalan lagi. Of course ya mesti ada satu yang mimpin lah di sana yang kira-kira direction-nya mau kemana. Because it's nice when you work with people yang emang udah biasa kerja bareng atau terus ya, jadi cara pemimpinannya sama, kira-kira konsepnya bisa lebih nyambung. It's always better, tapi ya nggak di semua project bisa dapat.
But usually sih like people like 1 atau 2 project kalian. Kayak gara-gara kita lagi ngerjain yang di Bali, kita di approach buat yang di Bandung sama klien-klien. Mereka udah interiornya sekalian aja samain, brandingnya juga kirimin semua jadi satu-satu juga. We're fine, kita lebih prefer kayak gitu, lebih enak gitu. Ada Kevin pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang mungkin untuk ke semua hotel deh, khususnya Portenda Hotel kan itu sistemnya kayak close land gitu kan. Itu gimana cara ngisi modulnya? Kan ada kamar, ada basement, ada yang lain. Belum lagi kita ngomongin kayak ada camping segala macam. Yes. Itu semua ruangan itu bisa dijadiin satu bangunan. Dimana pada akhirnya nanti kayak dia ngebentuk sirkulasi di mana ada pusatnya di hotel itu. Idenya di mana? Kalau kita di Portenda, saya nggak ada dinner kamar lain. Cuman ini sebenarnya udah ada chefnya juga di kamar mandinya semua. Yang kita pegang itu biasanya structure sama chef atau mechanical itu semua yang jadi elemen utama yang nggak bisa geser tiap pas lainnya. Jadi itu yang dikunci pertama. And then using the waffle step ini nolong kita banget. Jadi karena itu semua jadi nggak ada grade-nya ya, per 80 cm. Jadi untuk ukuran kamar, ukuran pintu, ukuran apa semuanya kita ngikutin grade di 80 cm itu semuanya. Jadi nggak completely random. Temboknya di sini, kolonnya di sini segala macam. Tapi semuanya udah jatuh di grade 80 sistem waffle stepnya. Jadi it's actually helping us structure-nya itu nge-guide kita kayak kamar, lewat function room-nya semuanya di sini. Lagi pertanyaan lain? Terakhir? Bella udah berbunyi. Bella sampai. Ada pertanyaan sekali lagi? Kita udah nggak punya lagi nih presentasi kuliah umum dari dosen tamu tentang hotel. Ntar kayak berikutnya sudah melihat tipologi dan fungsi arsitektur lainnya. Yakin nggak ada? Ada ukuran kamar, standarnya berapa mungkin? 2, bintang 2, bintang 3, bintang 4, nggak ada? Per kamar berapa lantai gitu. Tariannya. Kita anggap kalian sudah tahu semua ya. Jelas ya semua. Jadi nanti proyek ketika presentasi kalian juga bisa punya strategi gitu ya. Yang saya kasih lihat di sini emang mungkin bukan standar hotel yang biasanya per kamar tuh per lantai mesti berapa biar efisien di housekeepingnya atau apa. Kita mungkin nggak kesana ya, cuma berarti juga set questions kayak standar hotel itu kayak gimana sih per lantai itu berapa kamar, kenapa begitu, koridornya itu lebar berapa, kenapa begitu. Semua kan jelas. Gue tahu kok. Jadi mungkin terima kasih Pak Jo atas waktunya, setidaknya di UPH yang saya mau kalian benar-benar lihat. Misalkan saja Pak Jo tidak hanya memikirkan sebuah arsitektur dari luarnya, tapi lihat sampai bagaimana kalau misalnya menurut saya dari judgement saya tentang misalkan rendering yang sebelah kanan ya. Jadi kalian juga kayak sebenarnya mesti udah sampai masuk pemikiran bagaimana kayak menaruh tempat duduk yang ini gitu loh. Dia nggak melihat ke tembok yang ini gitu loh. Dia melihat ke sana. Jadi sampai di mana kehidupan di dalamnya itu terpikirkan, ya kan? Jadi nggak ada. Jadi semoga PA 3 tahun ini kita benar-benar mendesain sampai kehidupan dalamnya gitu loh. Bagaimana cara layout sampai Pak Jo bilang ya ini kehidupan ya gitu, sampai beliau naruh sendal, naruh mirror buat menjadi jerawat, ya kan, segala macam. Beliau memikirkan gitu, tapi ya karena itu semua bukan tugas siapa-siapa lagi, karena itu tugas kita sebagai arsitek. Jadi itu yang benar-benar yang saya harap kita bisa olah sampai pada akhir semester kita nanti. Karena kalau untuk ini juga terakhir ini mungkin kita masuk lebih dalam ke interior walaupun itu masuk kita, tapi we have to ini kita nggak ada option karena nggak ada interior design lain. Jadi kita masuk lebih dalam, kita lebih ngomongin tentang permitnya semuanya kita ngomongin karena we have to give tugas to our client ya. Walaupun dia nggak ada budget untuk interior design, sama interior design,
kalau itu karena kayak tadi kita bilang interiornya sama eksteriornya sebenarnya nggak bisa dilepas gitu ya. Jadi walaupun masuk kita udah pikir ke orang lain because we want the mass project juga kan. Oke, siap. Ya. Jelas ya semua. Oke, terima kasih Pak Jo. Kamu tanya sama Pak Jus. Oh ya, mau tanya juga boleh. mau Tanya SMS apa? juga boleh. Nah, ini kayak begini menurut saya penting gitu. Ini bukan diskusi yang formal gitu. Kalau formal saya ajak Pak Jo ke Gelora Bung Karno gitu. Makanya saya ajaknya kemarin supaya kita punya diskusi yang informal gitu. Pak, ini ngebuat rendernya bagaimana? Bagaimana kita bisa yang kecil-kecil gitu loh. Itu menurut saya menarik gitu. Kita modeling selalu Rhino, render V-Ray, dan itu menurut saya render itu cuma 50% dari kerjaannya sih. The other 50% is photoshopping. Jadi saya selalu bilangin ya, jadi mau render jangan besok udah mau presentasi, malam itu baru keluar renderingnya. At least give 2 hari buat touch up kamu punya rendering. Oke, karena it's not an easy task sebenarnya ya kan. Kamu mesti set the mood, kamu mesti mungkin nanti saya bisa ada presentasi saya kasih lihat ini hasil renderingnya, ini hasil setelah di Photoshopnya gitu. Sebelum dan sesudah. Albert bisa Photoshopnya. Jadi belajar sama Albert cara setup renderingnya gimana, because terus saya sih pas ngerender itu penting ya, karena mataharinya masuknya dari mana, ya kan, feeling kamarnya tuh yang mau didapat kayak gimana, angle-nya tuh dari mana, ya kan, dari eye level kayak atau dari stereo shots apa yang mau kasih. It has to tell a story. Ya, mesti ada, nggak bisa cuman oh angle-nya keren, jepret, it's not Instagram gitu ya kan. Dan nggak ada option untuk filter gitu nggak ada kan, ya kan. Unless lu masukin rendering lu ke Instagram terus baru filter terus keluarin lagi. But it sets the mood untuk presentation kalian. Ya, jadi penting lah 2 hari itu menurut gue touch up, ngewarnain denah, daun ngerender udah mau presentasi, komputernya masih ngerender juga sampai last minute semuanya yang gitu. Kita semua sama, kita selalu kalau presentasi hari ini Rebo tuh at least 1 hari kita photoshopping, illustrator, ya kan, ngewarnain, capnya semua dirapihin, itu semua 1 hari sebelum presentation. Dan kayak saya bilang kalau hotel gini it's very important kayak pernak-perniknya, kayak mejanya itu di mana, porsinya itu di mana, it sets the mood untuk klien yang melihat juga soalnya. Berarti yang si rambut kurus segala macam Photoshop semua? Enggak. Oh, Saya boleh bilang yang di Photoshop kan tanamannya gitu? dari Photoshop tanaman, yang pasti moodnya ya kayak matahari, kayak ini ada kalau ngeliat ada putih-putih sedikit dari sebelah sini, misalnya ada orange sedikit gitu, nanti itu kayak di paintbrush gitu ya, pakai Photoshop. Paintbrush terus layernya di soft light, terus dimainin di soft lightnya, terus beberapa Sebenarnya di Bali kelihatan kayak di surga. Jadi that effect nolong banget beneran kayak gitu-gitunya. Dan kita sih kalau bisa pengen rendering kita ada orang-orang yang apa ya, karena ada furniture ya, itu udah scale harusnya gitu. Terus Pak, itu mendingan kalau inovasi gitu jangan dipakein apa existing buildingnya ya, tapi samping-samping gitu. Gimana? Kan kayak kalau di gambar apa tadi di Bandung. Kuningan deh itu Yang di Bandung. Mulai di Bandung. Yang di Bandung. Itu kan existing ini pakai kotak-kotak gitu biar lebih kelihatan. Iya. Nanti kita sebenarnya ada satu, gue nggak tahu. Berarti kelihatan masih jadi beda kan kalau misalkan dia udah dikasih bangunan. Iya, karena begini. Bandung ya. Iya. Ya. There's a lot of teknik, ya kan, ini yang salah satu kita pakai karena
banyak Di sebelahnya tuh building 2-3 lantai semua. Tapi kita kadang beberapa rendering juga kita foto lah foto di site, masukin renderingnya di situ, it works juga sebenarnya. Ya kamu dilihat tampil as long as di rotoskopnya benar gitu, ya sama angle-nya, perspektifnya, sama masukin judulnya. Ada kok di Rhino ada option dia itu bisa mention angle-nya sama fotonya. Harus bisa. Set kamera. Iya. Oke. Kamu udah nanya berarti tahu jawabannya, berarti minggu depan kamu udah bisa kasih lihat ke Pak Cepi, Bu Moni, ya, Bu Susi, ya. Tahu menurut saya rendering itu, iya. Kalau perlu setiap minggu render. Karena kita di kantor juga, sometimes saya nggak mau ngeliat 3D-nya lagi. Udah mau terakhir saya mau lihat, oke rendering ya. Jadi sehari itu bisa render. Nanti ya saya kasih lihat ya kalau prosesnya kita tuh dari awal sampai terakhir tuh keluarnya berapa rendering. Jadi kalian juga nggak bisa ngotak-ngatik di 3D doang terus ngeliatin. Jadi bagus. Nah, menurut saya ada aja terus render. Kalau mau latihan Photoshop ya itu harus render Photoshop. Dan nanti begitu udah final udah top banget gitu semuanya. Banyak tutorialnya di YouTube gitu-gitu, ngeliat cara Photoshop rendering itu gimana, cara masukin tanaman-tanaman itu gimana. Ini kayak gini kan tanamannya kita kasih ada shadownya ke bawah juga supaya kelihatan tanamannya benar. Ada little things lah. Oke. Udah? Ada lagi? Oke. Ya, ini semuanya.